Halo semuanya, jadi hari ini gue lagi sama produser gue, Mas Yoka, dan juga gitaris gue, Mas Alung. Hari ini gue pengen ngobrolin tentang lagu gue yang baru rilis kemarin tanggal 8 Januari. Kita rekaman tanggal 24 Desember ya guys sebenarnya. Cuma gue antisipasi biar biar kayak ini daripada orang-orang ini pada sibuk terus susah ngonten, mending malam ini pada bisa nih. Ini malam Senin. Jadi mungkin sebelumnya gue mau nanya dulu apa kabar teman-teman, apakah baik atau buruk? Dari Dari siapa? siapa dulu nih? Dari Kabar Mas baik. Mas Alung bae, Mas Yoka gimana? Alhamdulillah baik. Mas Albagas gimana? Alhamdulillah masih hidup. saya Alhamdulillah saya masih selalu hidup ditanya, walaupun OSIS sudah hmm, sudah Yang penting mengumumkan baik grade dan ya. senang dia. gimana? Iya sudah mengumumkan grade. Dan gua rasa last show-nya nggak jauh-jauh dari STS-nya. Tapi nggak apa-apa karena malam ini gue bukan mau ngomongin spesifik Ashell-nya, walaupun tetap ada Ashell-nya sih. Tapi ya malam ini gue pengen ngobrol tentang lagu gue yang baru rilis yang dimana dua orang ini adalah tim inti dari Cinta dan Keberanian Ashell. Em, Mungkin langsung aja kali ya, nggak usah basa-basi biar nggak terlalu lama juga nih, udah lumayan malam. Gue pengen nanya nih kepada kalian berdua nih. Pertama kali gue ngajak kalian bikin lagu lah, bikin lagu LBM, bikin lagu buat member. Apa yang ada dalam benak kalian deh? Maksudnya ini zero expectation dulu ya. Maksudnya gue belum brief apa-apa ke Mas Alung atau Mas Yoka gitu. Dari Mas Alung dulu deh, karena orang pertama yang gue kontak adalah Mas Alung. Gimana menurut lu, Mas? Gua kan ini taunya LBM kan ya dari Mas Rangga ya. Hmm, Kita juga udah tahu tipikal-tipikal gimana Mas Rangga nggarap, gimana diksi yang disusun Mas Rangga bagaimana. yes. Eh, Ketika ditawarin sama Mas Bagas, ternyata LBM-nya beda gitu. Oke. Oh, ternyata LBM bisa digarap dengan cara yang tidak dalam artian tidak dalam hal merayu atau dengan kata-kata romantis gitu. Ini membuka sebuah tema baru lebih tepatnya Oke. di dunia LBM ini. Gimana tuh? Bagus sih kalau menurut gue. Oke. Kita jadi punya banyak referensi kan. Yes, oke. Berarti ada lagi Mas Alung? Apa namanya jatuhnya? First impression Mas Alung pas di reach sama gua tuh gimana gitu? Kayak kenapa nih tiba-tiba si Bagas kayak ini ngontak gua gitu. Gua lagi sibuk padahal gitu. Sekarang gue nggak mikir gimana. Gue welcome banget kan. Gue welcome. Terus ketika tujuannya ternyata itu ngajakin untuk bikin lagu ya, gue more than welcome gitu. Oke. Gue seneng karena diajak terlibat dalam satu project gitu. Oke, berarti memang tapi lu kaget gak sih sebenarnya Mas? Kayak tiba-tiba Bagas nih gitu. Kaget. Kaget ya? Kagetnya dalam dalam artian apa gitu? Kagetnya kayak tiba-tiba Bagas atau kayak ya tiba-tiba Bagas bikin lagu gitu atau apa gitu? Gue kagetnya itu gini, karena yang kita tahu kan, yang gue tahu, lu kan dalam naungan dan pengurusan RPM, Rangka Yes. Pranendra Management. Iya. Nah di situ gue juga ngerasanya, loh ini Mas Bagas nyari gitaris, kenapa nggak bareng Mas Rangga aja gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, saya kagetnya di situ. Hmm. Ya, oke. Dapat dipahami, kagetnya Anda dapat dipahami. Saya pun juga sebenarnya kaget. Tiba-tiba saya bekerja sama dengan kalian dan bukan seorang Rangga Pranendra. Gue kaget sebenarnya. Itu bulan apa ya, Iya, Mas? September, Agustus kayak harusnya Agustus ya itu. kayak Agustus September deh. Iya, Agustus ke September lah, Agustus akhir. Oke. Bener. Oke. Itu dari Mas Alung. Sekarang dari Mas Yoka deh. Perasaan lu gimana, Mas? Pas dikontak sama Mas Alung dulu harusnya ya, Mas Yoka ya? Oke, pas pertama aku dengar briefnya tuh benar kata Mas Alung. Biasanya tuh lagu buat member tuh yang sweet, yang ala-ala, yang gimana. Ini beda, ini beda. Terus pas aku tahu inspirasinya dari mana, oh pantesan. Terus pas lihat
Mas Bagas orangnya kayak gimana. Oh, emang suka tokusatsu. Ternyata dari situ berangkatnya gitu. Dan wah ini beda sih, ini beda. Ini beda dan ini harus diwujudin dalam suatu karya. Karya yang mungkin ya bisa jadi pamungkas dalam karir idolnya si Ashel ini. Dan ya dalam penggarapannya ini memang unik sih. Dari aku ngulik lagunya, dari aku ngulik inspirasi-inspirasi dari siapa namanya tadi? Ini kan disebut sebagai tribute Iya, namanya Ichiro Mizuki, Mas. Dia Ichiro penyanyi. Mizuki ya, ya, ya. Heeh heeh. Itu apa ya? Seperti memanggil inner child saya untuk bisa kembali tokusatsu, suka tokusatsu walaupun caranya cuma Kamen Rider DNO gitu. Itu sih. Iya, oke. Oke, berarti, kagetnya justru di situ ya, di apa ya, bentuk Yes. lagunya itu ya, Mas, yang bikin Mas kaget ya? Ya. Soalnya kan nggak biasa kayak pop-pop kayak gini, lebih ke pop Jepang dan pop Jepangnya itu pun bukan yang sekarang-sekarang, tapi yang zaman dulu banget gitu. Mhm mhm. Jadi lebih nostalgic buat aku. Oke. Aku pengen nanya deh, Mas Yoka, sebenarnya udah nanya sih, tapi untuk kepentingan konten aja. Sebenarnya Mhm, Mas Yoka tuh udah pernah aman. setidaknya gini gini dulu deh, dari dasarnya dulu deh. Mas Yoka tuh pernah denger lagu-lagu kayak gini tuh, iya pernah atau enggak? Dan, apakah Mas Yoka pernah ngulik mungkin? Atau mungkin Mas Yoka pernah bikin yang kayak gini sebelumnya mungkin? Kalau dengar pasti pernah dengar. Apalagi kita hidup di satu zaman gitu loh. Satu Yes. zaman di mana ya pasti ada kayak di TV Ultraman atau Kamen Rider atau apa gitu. Pasti pernah. Tapi kalau misalnya ngulik sampai ngulik belum. Baru kali ini. Baru gara-gara Mas Bagas ini. Bagas ada kaknya itu. Kita ngulik. Kita ngulik buat Mas Bagas. Emang repotin anaknya, Mas, sorry ya. Oke, berarti purely baru pertama kali ngegarap lagu seperti ini justru unexpectedly untuk seorang member JKT ya, Mas? Betul. Nggak expect sih. Maksudnya biasanya kan buat Satria, kayak Heroes, kayak apa. Ini Iya buat benar. satu seseorang gitu. Satu seseorang yang mungkin Iya. dicintai dengan cara Mas Bagas sendiri gitu. Oke. Gue pun sebenarnya ini gue cerita dikit kali ya. Gue pun sebenarnya ngonsepin lagu ini ya memang mungkin Mas Yoka atau Mas Salung belum tahu atau mungkin udah tahu, yang ngonsepinnya ya gue pengen melihat dari POV gue si Ashel ini sebagai seorang hero, atau ya konsep secara lagunya gue pengen Ashel ini ada opening theme song dari semacam anime jadul atau tokusatsu itu sendiri gitu. Jadi ya memang arahnya gue ke situ gitu, dan alhamdulillah sebenarnya tuh yang udah denger itu kucing namanya siapa, Mas? Namanya Michael. Oh, Michael. Namanya Michael. Bagus ya namanya Hai. Michael ya. Kucing kesekian di sini. Oke, Lanjut dulu aja, Mas. tadi sampai mana gue tadi? Oh ya, dan beberapa orang yang udah denger lagu gue ya seperti anak-anak RPM, dia bilang ya lagunya berhasil, dan gue udah nanya beberapa teman gue yang lebih ke satu temen gue yang dia emang musisi gitu, dan dia bilang ya Showa banget. Jadi ya alhamdulillah Mas Yoka berhasil. Iya. Basically sebenarnya guys, sebuah fun fact ya, memang yang kompos ini lagu gue gitu. Yang kompos ini lagu gue kayak dari kunci-kuncinya, tapi yang mengurus ini ya sebenarnya secara keseluruhan dari apa bukan gitar sih, bassin string keys itu yang ada di kredit itu Mas Iya. Yoka. Nah mungkin gue pengen nanya lagi ke Mas Yoka dulu ya, Mas Alung ya, sebentar ya. Nyambung aja biar nyambung. Soalnya gue pengen nanya. Nah, Mas Yoka pas garap ini, kan sebenarnya kalau jujur-jujur, gue tuh kan ngasih brief ke Mas Yoka tuh nggak terlalu detail kan, cuma lebih ke ya lumayan detail lah. Maksudnya nggak Mas bikinin dong, tapi lu tangan kosong ya kan, nggak kayak gitu kan, lebih ke lu tuh nge-add kayak semacam fill in brass section, string section, itu bingung gak sih Mas? Atau bahkan sebenarnya gue pengen nanya dulu deh sebelumnya. Itu ada ini gak sih, apa namanya, pipe piano, tau? Makanya yang gue bilang kayak pas pertama kali Mas Yoka ngasih intronya ke WA itu, ini kayak lagu Undertaker, itu ada pipe pianonya gak sih Mas di lagu gue? Kalau itu kita kasih lebih ke brass orchestra, ke Oh, brass section. Jadi
Jadi semuanya ada, jadi elemen pipe gitu, elemen, apa sih namanya, trombon, elemen ya kayak semuanya dimasukin situ gitu. Jadi brass section kita masukin. Jadi alhamdulillah kalau misal dari Mas dan teman-teman Mas sudah merasakan vibes-nya dari brass section itu karena apa ya, aku brass section memang barusan ini ngulik dan alhamdulillah ketemu aja sound yang pas dan Mhm. itu sifatnya lebih ke eksperimental sih kalau nek menurutku. Oh. Karena untuk menemukan sound itu aku perlu bertahun-tahun, nggak bertahun-tahun juga sih, kayak ya akhir-akhir ini ketemu gitu dan alhamdulillahnya pas sama project ini. Gitu sih, Mas. Oh, kalau yang sound itu berarti sebelum saya ngasih brief-nya ke Mas Yoka udah nemu sound itu atau pas, saya baru ngasih, Mas Yoka baru nemu atau gimana tuh, Mas? Perfect ya. Dari lama aku pengen garap lagu yang banyak brass-nya. Oh, oke. Waktu itu pernah nggak ya? Pernah nggak? Kayaknya pernah deh, tapi mungkin belum kerasa. Aku juga lupa-lupa ingat, tapi baru kali ini yang dominan di brass gitu. Iya, basically lagu ini di-carry sama brass-nya kan ya, Mas? Ya, karena kan aku kan dengar juga dari referensi-referensi yang Mas yang kasih, Kasih. terus aku dengar satu-satu. Oh, ini kalau brass-nya di kanan, synth-nya di kiri, ya tipikal-tipikal juga kayak Saudara Crawl-nya J-pop Jepang kan rata-rata gitu kan. Ya, Aku heeh. pengen itu di bawah semuanya dan alhamdulillah bisa semua masuk di lagu ini. Oke oke. Iya, gue juga ya makasih juga karena Mas Yoka bisa gitu. Gue pun jujur ya pas ngasih ini ke Mas Yoka, gue no expectation banget. Maksudnya bukan berarti gue merendahkan Mas Yoka, tapi kayak ya udah, gue mempercayakan Mas Yoka aja dan hasilnya, oh wow bisa ternyata gitu. Kaget juga gue sebenarnya. Terima kasih terima kasih terima kasih. Oke, oh mungkin tadi gue pengen nanya lagi, seeksperimental apa sih Mas Yoka di apa ya namanya di produksi lagu ini gitu loh dalam aransemennya gitu. Apakah Mas Yoka nyoba-nyobanya tuh, "Oh ini enggak," maksudnya sesulit itu kah atau kayak, "Ayo udah deh gini aja, ini juga bisa nih," gitu? Kalau dari aku sendiri emang paling pertama denger lagunya itu sama denger referensi dari Mas Bagas ya. Yes. Oh ini cocok dibikin kayak gitu. Aku dengerin referensinya, aku dengerin berapa kali terus sama ya dengar-dengar kan kadang di YouTube ada playlist tuh, playlist Tokusatsu atau playlist apa. Kita dengerin berkali-kali habis itu kita cobain di composing. Ah, pakai ini, pakai itu, masuk ke lagunya Mas Bagas, kita create. Kalau waktu itu kalau nggak salah, kalau Mas Bagas sama Mas Along tahu sendiri, kita kemarin di grup, itu aku dari jam 1 atau jam 2 entah ada apa gitu kan. Intinya aku ke kafe, terus habis itu selesai selesai, sampai hampir subuh kita line drum sama intronya yang waktu itu dulu ya. Intro, terus sama brass, sama string kalau nggak salah, ya Mmm, dikit-dikit lah. Kalau aku tipikalnya ya, tipikal komposisi itu aku dari depan, kalau nggak sampai tengah, itu satu misal drum-drum dulu sampai selesai, oh habis oke. itu kita baru ini, soalnya aku lebih suka bikin alur dulu, dari depan sampai tengah atau sekalian sampai akhir, habis itu kita bikin yang lain. Kayak kita udah punya rohnya dalam sebuah komposisi. Habis itu kalau udah, ya kita tambahin elemen-elemen buat nguatin itu, dan kayak section-section apa yang ada di lagu itu, seperti Oh, itu. oke oke oke. Berarti ya intinya Mas Yoka bener-bener dengerin apa yang gua kasih di WA itu ya, referensi lagu. Itu kan gua ngirim banyak banget ya. Ada yang dari bener-bener rekaman jadul, ada yang sampai rekaman baru juga gitu. Oke oke oke. Oke, berarti memang Kalau dari bener-bener aku sendiri, gimana gimana? tambahan dikit ya, Mas. Iya iya, boleh boleh. Kalau dari aku sendiri, aku lebih suka, partner. Aku ketika teman-teman di sini partner yang tahu arahnya kepengennya di mana. Jadi kita nggak ngawang gitu loh, maunya kemana, Iya iya mau iya. yang dikasih kayak gimana, mau mirip-mirip kayak gimana. Jadi kita tahu pengennya gimana. Jadi
nggak semuanya ada di aku, tapi aku jadi bisa lebih katakanlah ada batasan, tapi nggak membatasi 100% absolut. Hmm. Tapi kita tahu maunya tuh kemana, jadi enak. Oke, oke, oke. Iya, dan kebetulan juga gue ngasih referensinya banyak banget. Jadi, ya ini termasuk menurut gue sih ya Mas. Kita tuh bikin lagu jatuhnya 2 bulan kurang lebih ya, termasuk cepet sih. Apalagi sebagai sesuatu yang baru buat Mas Yoka juga. Gue kayak, cepet banget nih lagu nih. Maksudnya sebagai Mas Yoka pertama kali bikin lagu kayak gini. Thank you loh Mas. Dan oke, oke, thank you Mas. Dan gue pengen lanjut dulu nih ke Mas Alung dulu deh. Mas Alung. Nah, ini kan juga sebenarnya Ya, kalau kalian denger ya gitar-gitar yang ada di Cinta dan Keberanian Asel ini sebenarnya selain Mas Alung juga ada Rangga Pranian, dan nanti kalau ada kesempatan gue bikin lagu nggak tuh? bikin bikin video sama Mas Rang juga. Kalau ada video. kesempatan ya, sekali lagi ya. Gue sih ada, gue nggak tahu dia ada kesempatan apa enggak. Nah, kalau Mas Alung sendiri nih sebagai sebagai gitaris, nah, ya, mungkin gue nanya dulu deh, pertama kali pas lu dihadepin sama lagu kayak gini, perasaan lu gimana Mas? Dan lu mikir, anjir, anjir gitarnya gua apain ya lagu kayak gini ya gitu. Gimana Mas? Yang ada di otak lu gitu pas awal-awal lagu ini gua kasih. Sejujurnya gue bingung ya, Kenapa tuh? karena dalam artian gini, gue kan kalau belajar musik, gue belajar gitar itu biasanya gue di rock dan metal gitu kan. Rock Mhm. dan metal itu kan kita udah tahu kalau yang sangat dominannya itu kan gitar gitu kan. Riff merajalela, ritmenya yang gimana gimana begitu gitu kan. Sementara ketika dengar beberapa lagu Showa, gitar tuh hanya sebagai komplimen, pelengkap doang gitu kan. Di satu sisi hanya sebagai pelengkap gitu. Tidak yang seperti rock dan metal di mana gitar itu nongol di depan gitu. Nah di sini gue bingung, dan ketika gue ngulik juga bagusnya gimana tuh sebetulnya bingung. Untung Mas Yoka kemarin tuh ngasih tahu, coba didengerin yang di bagian ini tuh gitarnya tuh ada yang clean, ada yang genjrengnya main agak ngefang. Nah kan gue jadi punya kiblat tuh, gue jadi punya bayangan ini gitar harusnya digimanain gitu. Di satu sisi juga ada riff yang nongol gitu kan, dan nggak dipakai. Gue juga ngerasa ketika itu dipakai itu arah musiknya jadi berbeda gitu. Di akhir di draft terakhir yang Ricky masukkan, pada akhirnya kita nggak jadi pakai itu kan. Jadi gue ngerasa Iya. nggak masalah sih, karena gue juga ngerasa di satu sisi ketika ingat nggak sih riff yang gue bikin ini. Iya, ya. Itu Nggak kedengeran sih arah sebenarnya, musiknya tapi tuh ya oke, oke. berubah banget di situ ketika kalau misalkan kita pakai itu. Mhm, mhm. Jadi di satu sisi gue ngerasa kita tuh sebagai player bukan harus nongol gitu, tapi kita semua nongol gitu. Jadi kita semua tuh ngelengkapin, gue ngerasa gitu sih. Jadi nggak harus ngedepanin ego, tapi ngedepanin output lah, gue ngerasa gitu. Oke, oke, oke. Bingung soalnya Mas, soalnya Ya, juga ya. di lagu-lagu Showa ini yang gue denger ya, yang nggak Mhm. Showa amat sih, udah masuk ke era-era mana ya, kayak band make up atau apa ya, gue lupa. Pokoknya yang ngisi soundtrack Senseiya, Oh, Sensei ya. Pegasus Fantasi, Pegasus itu kan udah Fantasi. nggak terlalu Showa gitu kan, Mhm. udah masuk rock malah. Mhm. Nah di situ gue bingung. Dulu ketika ngedengar beberapa lagu Showa juga, untuk leadnya itu ada yang masih era leadnya phrasingnya blues, ada juga yang udah sedikit shredding gitu. Nah gue juga bingung mau nempatinnya gimana. Ketika kemarin dapat draftnya yang playthrough yang lu kirim, gue ngerasa untuk flow-nya kalau kita ngisi blues kurang enak, makanya gue nongolin yang seperti yang udah kelar di draft gitu. Tapi kayaknya yang tenonenonenone itu tuh dipakai nggak sih yang di verse 2? Tapi walaupun memang nggak di, Agak ya, heeh, tipis kayak suaranya. tipis. Gua denger di ini soalnya di minus one-nya.
Ada tuh di mana soalnya kedengeran soalnya. Tapi emang cocoknya itu dipakein di bass tahu, ya kan? Iya Mas. Gue kayak ini kayaknya Bener kan? gue pas lu ngirim gue kayak anjir itu harusnya kayaknya dibahas deh. Tapi kayak ya udah biarin. Itu pada kerja semua udah gue nggak mau ganggu gitu gue. Gue juga mikir gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Bekerja juga soalnya gitu. Akhirnya ya, si basisnya nyari kunci sendiri dan it works gitu. Jadi ya nggak masalah juga gitu. Oke. Nah, Untuk ini Mas, gue penasaran sama interlude-nya. Soalnya sebuah fun fact ya guys. Ini gue kasih tahu dulu ke kalian semua. Interlude-nya sebenarnya itu ada apa namanya? Ada easter egg juga. Sebelum masuk ke interlude original Mas Alung, itu by the way from scratch Mas Alung semua itu interlude. Bahkan dari gitarnya sendiri juga. Tapi ya sebelum masuk ke interlude original Mas Alung, itu ada nadanya Hagafi yang tenenenenenenenet cuma bagian situ sih. Itu ide gua. Nah, dari Mas Alungnya sendiri, dari apa namanya interlude-nya, nah itu lu nemunya gimana ya Mas? Gue penasaran banget. Makanya gua kan ngomong, lu main ngasal ya Mas, soalnya maksudnya in a good way gitu loh. Gue kayak kok ini orang nemu sih? Gua aja kagak gitu. gue tuh sebenarnya kan progress chord-nya kan ini ya, Yes, itu kan. Mm-mm. Gue dapat groove-nya di situ. Gue juga kemarin Gura sempat bilang ketika kita ada briefing, Mas ini kayaknya chordnya mirip ini deh, progresnya mirip banget sama lagu JKT48 yang Gen the Arc nggak sih? Kagami deh kayaknya. Iya, Intronya Kagami. Kagami. Heeh. Intronya Kagami kan gimana sih intro Kagami? Lupa gue. Astaga. Tenenenenenet, tenenenetetet, itu. Lupa gue jujur. Mana nih? Anjing lupa gue. Intro apa interlude? Iya itu. Tenetetetetetet. Itu loh. Iya, suaranya nggak masuk by the way. Iya Itu ya. kan. Makanya di intro solonya itu gue ngambil not yang rada-rada mirip gitu. Makanya jadinya yang mana masih adaptasi dari Kagami no Naka no Jando Art Itu gitu. gue baru nyadar loh Mas. Emang Sumpah. manda banget orangnya. Arah gerak notnya tuh masih rada-rada mirip gitu. Oh iya, apa sih lebih ke arah gerak ya, bukan melodi ya. Arah gerak ya. Fuck. Notasinya masih mirip. Gue baru nyadar detik itu tuh Mas. Itu gue baru nyadar. Ternyata ada referensi lagu JKT yang lain guys. Genre art. Oke. Boleh. Oke, itu gue baru nyadar. Nah, berarti sisanya emang lu explore sendiri ya interlude yang gimana sih gue sampai lupa. Itu loh, yang itu jujur menurut gue ya, itu lagi-lagi menurut gue ya. Entah ini bener atau enggak, lu boleh bilang gue sotoy, tapi itu ada semacam kayak sentuhan classical, I guess. Kalau gue nggak soto ya. Benar. Ada sentuhan klasik. Oke, berarti memang ada referensi yang lain ya. Gila, itu gue baru sadar. Ya, nah, ini sebuah fun fact guys. Gue lupa nulis lagi anjir. Gue lupa nulis ini Mas Alung, bapak lu. Gue lupa nulis bapak lu. Oh iya. Gue lupa nulis. Sorry ya bapaknya Mas Alung. Soalnya nih ya, tanpa nih sebuah fun fact guys, tanpa bapaknya Mas Alung, itu kayaknya chord yang bagian ref nggak bakal apa? Dia bilang dinamis ya. Gak bakal nambah lah iya, pokoknya. dinamisnya bakal kurang dapet. Iya, pokoknya ditambahin gitu chord gue kayak oh ya udah kayaknya emang udah orang yang tepat nih kalau bapaknya Mas Alung kan emang hidup di zaman itu. Jadi kayak ya udah deh gitu, biarin aja gue diubah juga jadi oke kok gitu. Tadinya tuh kalau nggak salah refnya itu chordnya cuma berapa ya? Bisa dihitung jari lah, cuma 4 apa 3 gitu pas di bagian awalnya. Ntar kita sampai mana tadi ya? Gue sampai lupa. Bapaknya Mas Alung. Oke, intinya di sini gue pengen bilang terima kasih banget sama bapaknya Mas Alung karena sudah turut serta dalam lagu gue jatuhnya sebenarnya. Cuma gue lupa naruh di credits. Nanti gue taruh di description deh
Mohon maaf nih Bapak Mas Alung. Oke. Gak apa-apa. Oke, tadi juga sebelum kita rekam video ini, tadi kita udah nobar MV-nya, yang dimana ini masih tanggal 24 berarti belum rilis dong. Nah, gue pengen tahu pendapat kalian tentang MV-nya. Mungkin ya sekali lagi mungkin kalian bukan mungkin kalian orang audio gitu, bukan visual, tapi pengen tahu sebagai orang yang apa ya, yang udah nonton MV gua. Dari Mas Yoka dulu deh. Gimana menurut lu Mas tentang MV dari Cinta Keberanian Asyel ini? Ya luar biasa ya, ini sudah melibatkan satu komplek. Bener nggak? Ih, sumpah Luar itu biasa. gue pakai lapangan. Itu tuh nggak, ini cerita dikit ya Mas Yoka ya. Oke. Gue pakai lapangan, kan ada 2 tuh sebenarnya lapangannya. Biasanya orang bocah-bocah kampung situ pada main bola di situ. Terus gue lihat di lapangan sebelah, anjir pada main bola di sono, apa gara-gara kita ya Res, kan partner gue namanya Res yang jadi kameramennya, apa gara-gara kita ya Res kita main bola, apa mereka main bola di sini, kita syuting di sini sampai sore gitu. Jadi kayak aduh ya udah deh, kita cepet-cepet aja deh. Makanya rapnya azan asar kan, azan asar pas itu beduk tuh udah kelar gitu. Pulang-pulang gue sakit. Nah gimana Mas Joka? Sakit gue Mas, sumpah Mas. Luar biasa. 2 hari gue apa Bahkan namanya ngedrop. Untuk bikin MV ini aja sampai luar biasa dari awal. Nah menurut Mas Yoka gimana Mas? Photocard dari Asyel, dari aku sendiri, it's good for what's dan harus ditonton oleh jutaan orang di luar sana. Jutaan. Karena ini sangat menggambarkan Mas Bagas dengan personanya yang ya mengidolakan Asyel dan menggambarkan perjalanannya, dan I think ini harus ditonton Asyel sekeluarga ini. Waduh, ditonton Asyel sekeluarga. Saya yang malu tuh. Di ruang keluarga gitu kan. Mereka kan pasti smart TV dong, bisa nonton di YouTube kan tuh TV-nya. Yes. Nah, home theater itu mah. Jadi ini harus sampai kakek neneknya kalau masih ada, itu harus ditonton ini. Itu dari aku. Waduh. Oke, berarti itu aja dari Mas Yoka ya. Kita lanjut dulu kalau gitu ke Mas Alung nih. Menurut Mas Alung music video dari CDKA ini, singkatannya CDKA ya guys. CDKA ini gimana? CDKA siang. Ya, Color gradingnya on point banget bro, buset. ya itu editornya saya sendiri ya. Bagus banget. Oke. Yang jelas color gradingnya on point. Terus oh iya, Mas Bagas pernah bilang ke gua di awal briefing, Apa tuh? kenapa nggak mau bikin LBM yang tipikal gitu. Makanya di CDKA ini tuh disebut not your typical LBM. Not your typical LBM. Karena ada rasa idealisnya Mas Bagas di mana sangat menjunjung tinggi. Apa sih Mas nama genrenya kemarin Mas? Kayo Apa? Kokyo Kyoku. Malah gue lupa. Susah banget. Susah ya. Oke. Gimana? Nah, kan ya ibarat lu nembus dinding pembatas gitu. Kalau lagu untuk member tuh harus yang romantis, yang rayu-rayu gitu. Lu berasa nyiptain yang nggak harus begitu gitu loh. Namun pesannya tetap nyampe gitu. Dan dimana di video tuh juga ada di bagian ad-libs yang lu bilang ini adalah persembahan pertama dan terakhir yang pakai bahasa Jepang. Saigono. Ya itulah pokoknya gue lupa. Lu kan lu ngegarapnya itu ada yang tulisan kanji yang di kiri kanan gitu. Itu kayak iklan Jepang banget, tau gak lu? Gue jadi karakter anime, tau gak sih lu? itu thanks to my friend sebenarnya. Kotaro Minami sekali. Oh iya, itu referensinya ke situ memang. Itu untuk yang tulisan Jepang. Untuk yang tulisan Jepang itu dari teman gua memang. Dia S1 sastra Jepang memang. Jadi kayak saya manfaatkan sajalah. Kalau persembahan pertama dan terakhir tuh bahasa Jepangnya apa ya gitu. Gua tanya aja, tulisin dong apa tulisan Jepangnya. Ya udah, saya manfaatkan aja, namanya Gilbran by the way. Thank you Bran. Anak UI dia. Mungkin ada lagi Mas Alung? Tadi gitar solo mainnya masih ngasal, ntar belajar ya. Itu fun fact ya.
Itu fun fact ya, Mas Alung. Itu fun fact. Itu gitarnya si Resdi by the way. Kita dari Oh ya. meeting pertama MV ini bingung, gua sih basically gue bingung interlude gue masukin apa ya Res, ini cuma gitar solo, masa gue joget gitu. Dia bilang gini, ya udah Mas, lu ini aja main gitar. Ya gimana, gak ada gitar ya udah nanti shadow gitar. Terus dia bilang, gue ada gitar deh, ntar gue bawa gitar deh. Terus gue mikir gini, hah, kan yang main gitar bukan gua Res, Mas Alung, gue nggak enak sama Mas Alung gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti main aja lah, gaspol aja gitu. Ya udah akhirnya gue belaga gila itu di lapangan main gitar begitu. Depannya masjid kan udah mau sholat asar itu take-nya pas take yang gitar itu pas mau asar. Ya udah kan gue main gitar pas banget cut langsung beduk asar. Jadi kayak oke, udah kelar sebelum asar. Di situ masih ada beduk masjidnya kan. Jadi tak 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 oke cut. Nah itu sebenarnya yang ide ini fun fact buat Mas Alung nih. Itu ide yang apa namanya? Ide yang tulisan itu ide gua karena gua ngerasa kayak anjir, ini bukan gua tuh nggak bisa bohong gitu loh. Anjir ini bukan gue yang main. Ya udah gue tulis aja deh. Bagaska di sini main gitar ngasal, masih main ngasal. Gue nggak enak juga kan gitu. Takutnya kayak apa namanya? Lah ini yang ngisi gitarnya Bagas apa si Alundra ini gitu loh. Jadi gue tulis aja di situ. Jadi private sama Mas Alung nih. Aduh. Ya jujur ya gue memang nggak pernah main gitar elektrik memang. Apalagi yang namanya freestyle. Jatuhnya apa sih? Itu freestyle ya Mas? Jatuhnya Mas? Itu shredding namanya. Shredding ya, shredding. Freestyle solo section. Solo section, Gitu. nah itu gue nggak pernah bisa fingerstyle kayak gitu, gue nggak pernah bisa gitu. Jadi bolehlah Mas Alung kapan-kapan kalau misalnya ke Jakarta ajarin biar gue nggak main ngasal lagi di MV gitu loh. Oke, tadi udah dari lagu, dari MV. Nanti kalau mungkin kalau misalnya kita ketemu langsung bisa ngobrol lagi guys. Kalau misalnya ke Jakarta kabarin lah, biar kita bisa ngonten bareng lagi mungkin. Atau mungkin bikin lagu bareng lagi, kita nggak tahu kan. Oke, terakhir mungkin udah deh gini aja deh, biar penutup yang bagus menurut gue. Kalian ada ini nggak sih pesan untuk Asyel? Gue nggak yakin Asyel nonton ini sih, tapi ya pesan untuk Asyel mungkin dari Mas Yoka dulu deh. Kesan untuk Asyel. Kesan dan pesan berarti ya? Boleh. Oke, ya selamat untuk Asyel sudah bisa apa ya istilah? Menentukan arah tujuannya ke depan. Dia kan mau ini ya, mau daftar kuliah. Ya, semoga dilancarkan semuanya, karirnya semuanya. Dan semoga di luar sana insya Allah tetap banyak yang dukung Asyel kayak Mas Bagas dan lain-lain sebagainya. Dan semoga selalu diberikan jalan Amin. oleh Yang Maha Kuasa. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diinginkan, insya Allah ada jalan. Itu sih. Oke. Mungkin dari Mas Alung untuk Asyel. Untuk Asyel, yang namanya manusia kita punya jalan karir masing-masing kan. Di satu sisi di sini Asyel bakal ngelanjutin karir barunya. Terlepas kedepannya kita masih belum tahu kan dia bakal sebagai apa. Apakah dia melanjutkan di dunia entertain atau malah kita nggak bisa nebak kan kalau pada akhirnya dia bakal jadi koki mungkin. Kita nggak tahu. Yang jelas namanya karir. Semoga karirnya Asyel selalu lancar. Di satu sisi sebagai pribadi juga semoga selalu menjadi embun pagi yang datang dan mengubah hidup semua orang. Selalu berikan kesan positif, selalu berikan kesan positif ke semua orang dari hadirmu gitu loh. Oke. Semoga karirnya lancar, semoga selalu jadi kesenangan orang-orang. Itu aja sih untuk Asyel. Oke, kalau gitu gua rasa saya sudah ditunggu oleh seseorang. Thank you Mas Alung dan Mas Yoka sudah mau dihabisi waktunya. Dan buat Asyel juga, buat Asyel juga gini sih sebenarnya kalau misalnya lu nonton video gua, thank you. Tapi kalau lu nggak nonton atau at least kalau misalnya lu nggak denger musik gua juga nggak masalah sih gitu. Gua somehow tuh gua agak pesimis gitu loh guys dia denger lagu gua agak minder gitu loh. Somehow ya.
Denger nih, kok denger. soalnya gini, sebelum penutupnya, udah ada yang bikin lagu buat Ashel dan itu wah ramenya minta ampun, udah denger ibunya, udah didengar Ashel, jadi kayak namanya Kak Riva juga by the way. Shout out buat cover Kak Riva ya, respect gue, lu bikin LBM buat Ashel. Jadi kayak ya udah nggak masalah juga kok kalau nggak didengar. Ya udah tapi sekali lagi thank you buat Mas Yoka dan Mas Alung sudah mau ngonten bareng dan terutama bikin lagu bareng sama gua dan alhamdulillah kita juga sudah lunas ya. Kita sudah lunas ya, teman-teman ya, sah ya. Oke. Sah, lunas. Kita tidak ada utang-utang ya. Sip, mantap. Terima kasih. Aman. Aman ya Mas Masih Yoka ya. sudah keluar. Kota sudah keluar. Oke, mantap.